Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini Allah masih membukakan hati kita, membuat mata hati kita masih berfungsi untuk mendatangi rumah Allah. Mata hati dan mata kepala kita masih berfungsi untuk menghadiri, menyahut suara Allah, panggilan Allah, yaitu azan yang memecah kesepian pagi hari. Kita dengar azan dari sana sini, 4 azan, 5 azan satu kali atau satu waktu, suatu nikmat yang besar ya. Jadi mesti kita penuhi, karena kita nanti akan ditanya di sana, Dalam pada itu Allah membukakan hati kita untuk bertazkirah ringkas di pagi ini. Nabi Muhammad SAW dalam hadis Imam Muslim ya, dalam hadis Rawi Muslim menekankan, menjelaskan, semua kita selalu dengar hadis ini, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sepatutnya di rumah kita hadis ini selalu dibaca, selalu didengar, selalu dihayati oleh suami istri, oleh anak-anak, biar anak itu tahu hadis Nabi. Wa man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan, berusaha, yaltamisu fi ilman, berusaha untuk mencari ilmu. Pagi-pagi kita datang ke masjid dengan niat salat, dengan niat ibadat, dengan niat mengisi kekosongan rohani, dengan niat menghilangkan kegersangan, kekosongan diri kita. Datang ke masjid dengan niat menambah ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalan ke jannah. Orang beriman mesti tiap hari teringat surga. Kalau tidak teringat surga, salah cara hidupnya itu, tidak betul. Karena dalam doa-doa harian, zikir-zikir harian, ada zikir jannah. Seperti yang kita amalkan di pagi hari, kalau orang itu meminta jannah 7 kali katanya, jannah itu menyebut nama orang tuh, nama bapak tuh, ya Allah masukkan bapak fulan bin fulan tuh ke jannah. Kalau orang itu minta dilindungi daripada azab neraka 7 kali, neraka juga memanggil nama bapak itu di hadapan Allah, ya Allah lindungi bapak itu. Alangkah indahnya kalau kita baca dengan anak istri di rumah ya. Ayo nak, kita duduk baca zikir pagi, zikir sore. Itu tujuannya. Kalau kita minta jannah 7 kali, jannah menyebut nama ahli keluarga itu, kalau keluarga lah ya. Kalau 3 kali dalam hadis itu tidak disebutnya, cuma ya Allah lindungi dia, tidak disebutnya namanya. Kalau ingin disebut oleh surga, ingin disebut nama bapak dan ibu dan keluarga, mintalah surga 7 kali, duduk sama-sama, Allahumma adkhilnal jannah, ataupun dengan ungkapan lain juga, Allahumma adkhilnal jannah pun cukup ya, ataupun Allahumma adkhilnal firdaus, ya Allah masukkanlah kami kepada surga firdaus. Salawat dan salam ke atas Rasulullah SAW yang telah menyampaikan hadisnya puluhan ribu hadis Pak ya, puluhan ribu hadis. Itu maka Imam Nawawi mengarang karangan sederhana yang namanya 40 hadis, tapi isinya lebih 40. Cuma mengambil berkat nama 40, maka dibuat namanya 40.
Sepatutnya ada di rumah setiap muslim. Terjemahnya banyak versinya. Sekarang sudah senang. Di Shopee pun banyak pilihan. Waktunya begitu ya. Dalam pada itu kita masih bersama ayat kursi yang kemarin kita bicarakan tentang syafaat. Tentang terkait dengan syafaat. Karena dalam ayat kursi ini banyak poin yang dikemukakan, termasuklah syafaat. Apa katanya di sini? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Kalimat ini ungkapan bertanya. Siapakah yang memberi syafaat pada sisi Allah tanpa izinnya? Artinya syafaat itu ada. Syafaat itu bantuan ya. Bila kita nanti berada di hari pembalasan. Kalau kita orang yang ada power, ada kekuatan, orang itu akan membantu orang lain. Kalau dia lemah, dia akan dibantu. Begitulah Islam itu ya, bantu membantu. Ini cerita orang yang dibantu. Secara tidak langsung, petikan ini menyatakan ada hari kiamat, ada syafaat. Kalau kita bicara tentang syafaat, kita perlu lihat juga ayat-ayat lain tentang syafaat. Yang paling menarik, kemarin kita sudah bicara tentang orang mati syahid. Orang mati syahid di jalan Allah diberi hak melindungi, mensyafaatkan 70 ahli keluarga. Itu hebatnya ya. Di sini tentang sahabat ataupun saudaranya. Dalam surah dalam surah Asy-Syu'ara. Kalau kita bicara tentang syafaat, ada dalam surah Asy-Syu'ara 2 ayat pendek. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Pendek saja. Ini keluhan ahlun nar, keluhan penduduk neraka karena tidak ada orang yang memberi syafaatnya. Yang memberi syafaat itu pertama sekali Allah, kedua Rasulullah, malaikat, dan orang beriman. Ada jenis manusia yang Allah tidak mensyafaatkannya, Nabi Muhammad juga, malaikat juga, orang-orang pun tidak ada yang berinya syafaat. Lalu mereka mengeluh. Ini keluhan ahlun nar, penduduk neraka, karena tidak ada yang berinya syafaat. Fama lana min syafi'in. Melihat orang beriman disyafaatkan oleh temannya. Ini cerita orang yang keluar neraka karena dibantu oleh kawannya di dunia, kawan baiknya. Dia ada link dengan orang-orang saleh, banyak linknya dengan orang-orang baik. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, perbaikilah jaringan anda dengan orang-orang yang saleh. Orang saleh itu ada hak syafaat nanti di sana, akan membantu anda di sana. Sayyidina Ali juga mengatakan. Di sini dalam tafsirnya, tafsir Imam Qurtubi ya, masih ya, juz 13 ataupun jilid 13. Di sini ada dinukil hadis Nabi SAW daripada Jabir bin Abdullah. Innar rajula la yaqulu fil jannah. Orang yang masuk jannah saling kenal satu sama lain. La yaqul, dia berkomentar, ma fa'ala fulan wa sadiqu fil jahim. Ada ahli jannah yang tahu yang kenal dengan sahabatnya di dunia. Tahu pula sahabat ini ada temannya masih di dalam neraka, katanya. Ma fa'ala fulan wa sadiqu fil jahim. Apa yang dibuat si fulan? Temannya masih dalam neraka, dia di dalam surga sudah. Apa perananmu? Fala yazalu yushaffa' lahu hatta yushaffi'uhu Allahu fihi.
Dia memberi syafaat temannya masih terkait, terjerat, terjebak, meringkuk dalam neraka. Fa iza najah, kalau dah keluar teman yang diberinya syafaat itu, qalal musyrikun, orang musyrikun menyesal, malana min syafi'in, waduh sialannya, tidak ada yang beri kami syafaat, wala sadiqin hamim, teman yang akrab pun tidak ada. Kenalan banyak, tapi teman akrab susah. Sadiqin hamim tidak ada. Nah. Keluhan ahlun nar saat menyaksikan orang beriman mensyafaatkan temannya seiman keluar dari neraka. Lalu datanglah keluhan ini, ayat 100 101 surah Syu'ara. Wa ma lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Ayat ini menurut ulama sebagai dalil bahwa teman akan mensyafaatkan temannya. Dalam hal itu Imam Hasan Basri menambahkan di sini, majtama'a mala'un ala zikrillah. Setiap kumpulan, komunitas berkumpul untuk mengingat Allah, untuk bertazkirah, untuk bertadarus, untuk membincangkan ilmu, membincangkan agama. Fihim abdun min ahlil jannah, kalau ada di antara orang yang berkumpul itu ahlul jannah seorang. Ini kata Imam Hasan Basri dalam tafsir Qurtubi, illa syafa'ahu Allah fihim, Allah akan memberi hak kepada ahlul jannah tadi, memberi syafaat teman-temannya. Subhanallah. Wa inna ahlal iman la yusyaffi' ba'duhum fi ba'd. Ahlul iman, orang yang beriman akan saling membantu. Wa hum indallah syafi'un musyaffa'un. Kata Imam Hasan Basri rahimahullah, mereka itu syafi' musyaffa'. Inilah alasannya ya. Bahkan di sini ditambahkan oleh seorang ahli tafsir, innar rajulaini kana sadiqaini fid dunya. Ini cerita dalam mengkupas ayat tadi, ada dua orang sahabat sama-sama berteman baik di dunia. Fayamur aduhuma bisahibihi, dia nampak temannya dalam neraka dengan kuasa Allah ya. Wa wayjaru ilan nar, dia digiring ke dalam neraka, diseret. Kalau di Semenanjung diheret katanya. Digiring temannya ke dalam neraka. Fayaqulu lahu akhuh, saudaranya seiman mengemukakan permohonan, rayuan, wallahi ma baqiya li illa hasanah wahidah anjubiha. Ada satu kebaikannya yang pernah dilakukannya untuk saya di dunia dulu. Khudha anta ya akhi, ambillah, selamatkanlah saudaramu itu, mimma ara, dari apa yang saya saksikan. Wa abqa ana wa iyyaka min ashabil araf. Tak apalah katanya, saya rela keluar dari surga asalkan teman saya keluar dari neraka, kita di tengah-tengah saja. Namanya ashabul araf, antara surga dan neraka. Saya turun dari kedudukan saya di jannah, pergi ke araf, asalkan teman saya dikeluarkan dari neraka. Begitu ya. Dia takut minta untuk temannya masuk surga dan dia tidak keluar dari surga. Maka dia minta tengah-tengah. Tak apalah, kami di tengah-tengah sajalah. Tidak layak dia masuk surga, tak apa. Yang penting keluarkan dia dari neraka, dan saya pun rela keluar dari surga di tengah-tengah di namanya ashabul a'raf. Begitu ya. Faya'murullahu bihima jami'an fayadkhulanil jannah. Lalu Allah mengatakan, tidak sampai begitulah. Tak apalah, kamu tetap dalam jannah, sahabatmu yang dalam neraka tadi akan keluar dari neraka.
Ini ulasan ayat 101 surah Syu'ara. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Kita boleh menanya, kata orang kita, tapuak dado tanya selero. Tanyalah diri kita, berapa orang saleh yang sudah kita dekati, yang kalau kita perlu nanti di sana bantuan, dia akan membantu kita. Rabbi habli minas salihin, itu doanya ya, agar kita didekatkan hati kita dengan orang yang saleh. Rabbi habli minas salihin, ayat 100 surah As-Saffat. Doa Nabi Ibrahim sebelum lahir putranya Nabi Ismail, itulah dimintanya agar dapat anak yang saleh. Kita bisa aplikasikan doa itu untuk sahabat. Rabbi habli minas salihin. Ataupun doa sahabat sendiri, Allahumma yassirli jalisan salihah. Ini sahabat Nabi. Terdapat dalam hadis sahih. Sahabat Nabi berdoa apa? Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, mudahkanlah bagiku untuk mendekati orang-orang yang saleh. Rabbi yassirli jalisan salihah. Walaupun Allahumma yassirli jalisan salihah. Sahabat Nabi zaman dulu cerita mereka kalau mau masuk masjid, mereka berdoa, di antara doanya Allahumma yassirli jalisan salihah. Saya masuk masjid ini mesti banyak orang yang saleh di sini ini. Dekatkanlah hatiku kepada salah seorang di antara mereka. Orang ke masjid mencari teman yang saleh. Karena masjid adalah tempat berhimpunnya orang-orang yang saleh. Jadi di samping doa dalam surah As-Saffat ayat 100, ada lagi doa dalam hadis sahih, Allahumma yassirli jalisan salihah. Tambah dengan doa mahabbah lagi ya. Ada doa mahabbah yang diajarkan Allah kepada nabinya, as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Aku menagih, meminta kepadamu ya Allah agar aku mencintaimu ya Allah, mencintai orang yang mencintaimu, dan mencintai jalan-jalan cinta. 3 cinta yang diminta: mencintai Allah, mencintai orang yang mencintai para pencinta supaya dia mencintai Allah, dan mencintai sarana cinta, mencintai masjid, mencintai Al-Quran, mencintai ilmu, mencintai orang saleh, mencintai bahan-bahan yang bermanfaat untuk dibaca, meningkatkan keimanan kita. Begitulah ya tentang apa tadi, petikan man dzal ladzi yashfa'u indahu illa biiznih, tentang syafaat. Mudah-mudahan kita menjadi ahlu syafaat nanti ya. Sebagai penutup, kemarin juga sudah disebut di antara yang terjamin mendapat syafaat Nabi dalam hadis sahih, orang yang berdoa sesudah azan. Katanya, siapa membaca Allahumma rabbah dawati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan al wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan allazi wa'attah, membaca doa itu sesudah azan, kata Nabi, halat lahu syafaati, layak benar dia mendapat syafaatku nanti. Jadi azan mesti didengar, azan mesti disahut, dan direspon dengan doa sesudah azan, di samping doa antara azan dan qamat. Ini saat-saat mustajab, saat-saat mustajab. Jazakumullah khairan, inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.